Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8. Saya Dwi Ramanto Saputro. Saya Jiha Sulistioningrum. Oke guys, jadi saya di sini menjelaskan pengertian dari silogisme. Silogisme adalah bagian paling akhir dari pembahasan kita formal dan dianggap sebagai bagian paling penting dalam ilmu logika. Macam-macam silogisme. Silogisme dibedakan atas tata letak medium dalam premis dan dilambangkan dengan huruf M. Term yang disimpulkan sebagai term predikat dinamakan term mayor dan dilambangkan dengan huruf P. Term yang disimpulkan sebagai term subjek dinamakan term minor dan dilambangkan dengan huruf S. Macam-macam silogisme yang pertama adalah silogisme kategorik. Silogisme kategorik adalah silogisme yang semua posisinya merupakan proposisi kategorik. Proposisi yang menjadi pangkalan umum dan pangkalan khusus disebut premis, sedangkan proposisi yang dihasilkan dari sintesis kedua premisnya disebut term penengah. Contoh, premis mayor. Semua manusia tidak lepas dari kesalahan. Premis minor, semua cendekiawan adalah manusia. Kesimpulannya, semua cendekiawan tidak lepas dari kesalahan. Silogisme yang kedua, silogisme hipotetik. Silogisme hipotetik adalah argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik, sedangkan premis minornya adalah proposisi kategorik. Sebenarnya silogisme hipotetik tidak memiliki premis mayor maupun premis minor. Macam-macam tipe silogisme hipotetik. Silogisme hipotetik yang premis minornya mengakui bagian incidence. Yang kedua, silogisme hipotetik yang premis minornya mengakui bagian konsekuensi. Yang ketiga, silogisme hipotetik yang premis minornya mengingkari antecedent. Yang keempat, silogisme hipotetik yang premis minornya mengingkari bagian konsekuensinya. Silogisme yang ketiga adalah silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif adalah silogisme di mana premis mayor maupun minor, baik salah satu maupun keduanya, merupakan keputusan disjungtif. Contoh, premis mayor, kamu atau saya yang pergi. Premis minor, kamu tidak pergi. Kesimpulan, maka sayalah yang akan pergi. Silogisme yang keempat adalah silogisme konjungtif. Silogisme konjungtif adalah silogisme yang premis mayornya berbentuk suatu proporsi konjungtif. Silogisme konjungtif hanya mempunyai sebuah corak, yang ini akuilah satu bagian di premis minor dan tolaklah yang lain di kesimpulan. Contoh, premis mayor, tidak ada orang yang membaca dan tidur dalam waktu yang bersamaan. Premis minor, Satono tidur. Kesimpulannya, maka ia tidak membaca. Kemudian saya akan menjelaskan tentang struktur silogisme. Yang pertama, silogisme ini terdiri dari atas 3 proposisi, yaitu 2 proposisi yang disajikan dan sebuah proposisi yang ditariknya. Proposisi yang disajikan dinamakan premis mayor dan premis minor, sedangkan kesimpulannya dinamakan konklusi. Setiap proposisi terdiri atas 2 term, maka dalam sebuah silogisme akan terdapat 6 term. Sebenarnya silogisme hanya memiliki 3 term karena untuk masing-masing dinyatakan 2 kali. Intinya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam silogisme itu, dalam aturan silogisme itu, yaitu ada 4. Pertama itu, premis mayor disajikan terlebih dahulu, lalu diikuti premis minor. Yang kedua, term penengah dilambangkan oleh huruf M. Yang ketiga, term mayor dilambangkan oleh huruf P. Dan 4, term